Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya blueprint atau cetak biru yang jadi dasar pendidikan jutaan siswa di Indonesia? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng master plan yang jadi penentu masa depan mereka. Oke, jadi apa sih artinya lulus itu? Beneran cuma selembar ijazah aja? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Kompetensi spesifik apa sih yang sebetulnya diharapkan dari seorang siswa? Yuk, kita dalami ini. Nah, alurnya begini. Kita mulai dari tujuannya dulu, lalu kita bedah cetak birunya, terus kita lihat gimana prakteknya di lapangan, setelah itu kita cek apa aja pilar pendukungnya, dan terakhir, kenapa ini semua penting banget buat kita tahu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih target resminya? Jawabannya itu ada di sesuatu yang namanya Standar Kompetensi Lulusan, atau biasa disingkat SKL. Coba deh bayangin SKL ini sebagai semacam definisi sukses yang udah ditetapkan secara resmi. Ini tuh bukan cuma soal nilai ujian di rapor loh, tapi jauh lebih luas dari itu. Ini soal kualifikasi inti yang harus dimiliki seorang lulusan. Nah, yang menarik banget di sini adalah soal keseimbangan. Ada 3 dimensi utama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, SKL itu nggak cuma ngejar pinter otaknya aja, tapi juga benar hatinya dan cakap tangannya. Tujuannya jelas kan? Biar bisa membentuk manusia yang utuh, bukan robot penghafal materi. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya tujuan yang gede banget kayak SKL ini bisa turun jadi pelajaran sehari-hari di kelas? Nah, disinilah kita perlu lihat cetak birunya, arsitektur pendidikannya. Jadi, ini tuh kayak piramida terbalik, logikanya dari atas ke bawah. Coba lihat. SKL itu tujuan akhirnya, destinasinya. Terus ada kompetensi inti atau KI. Ini ibarat peta jalan buat tiap jenjang, entah itu SD, SMP, atau SMA. Nah, yang paling spesifik itu kompetensi dasar atau KD. Ini udah kayak GPS belokan per belokan untuk setiap mata pelajaran di kelas. Keren kan strukturnya? Dan cetak biru ini bukan cuma wacana di atas kertas loh, ini adalah mesin penggerak di balik salah satu reformasi pendidikan terbesar di Indonesia, yang mungkin Anda semua familiar, Kurikulum 2013. Di sini ada pergeseran cara pandang yang fundamental banget. Dulu pendekatannya tuh dari mata pelajaran. Pertanyaannya, untuk pelajaran matematika, siswa harus tahu apa? Nah, pendekatan baru ini dibalik. Pertanyaannya jadi, lulusan kita butuh kompetensi apa saja? Oke, sekarang gimana caranya semua mata pelajaran bisa bantu membangun kompetensi itu? Beda banget kan cara mikirnya? Artinya apa? Artinya, proses belajar itu nggak lagi pasif, nggak cuma dengerin dan hafal, tapi jadi proses yang aktif. Siswa diajak untuk mengamati, menanya, mencoba, menalar, pokoknya jadi lebih kritis dan analitis. Guru pun perannya bergeser, dari satu-satunya sumber ilmu, jadi fasilitator. Dan yang keren, belajar bisa di mana aja, nggak cuma di dalam kelas. Tapi, ya namanya juga cetak biru. Sebagus apapun desainnya, nggak akan jadi apa-apa kalau nggak ada tukang dan alat yang mumpuni. Nah, ini membawa kita ke dua pilar yang super penting, guru dan fasilitas. Untuk guru, standarnya cukup jelas. Mereka harus punya 4 kompetensi yang seimbang. Ada pedagogik, ini soal cara mengajar. Kepribadian, ya soal jadi teladan. Sosial, gimana cara mereka berinteraksi. Dan profesional, pastinya soal penguasaan materi. Jadi guru itu emang dituntut jadi paket lengkap ya. Nah, selain gurunya, alat-alatnya juga nggak kalah penting. Peraturannya bahkan bilang, sarana dan prasarana itu harus mendukung pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan menyenangkan. Bukan cuma itu, harus bisa menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan siswa. Ini jadi fondasi mutlak biar sistemnya bisa jalan. Oke, setelah kita lihat semua kerangka, aturan, dan pilar-pilarnya, sekarang kita sampai ke pertanyaan pamungkas. Sebetulnya, produk akhir dari sistem ini tuh seperti apa sih? Lulusan macam apa yang ingin dibentuk? Nah, ini dia visinya. Tujuannya adalah menciptakan manusia yang bukan cuma cerdas dan kreatif, tapi juga beriman dan berakhlak mulia. Mereka diharapkan jadi pribadi yang mandiri, tapi juga warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, ini bukan cuma soal kesuksesan pribadi, tapi juga soal kontribusi positif ke masyarakat. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, semua struktur dari SKL, KI, sampai KD ini sebetulnya adalah sebuah sistem. Sistem yang dirancang dengan sengaja untuk membangun kualitas yang konsisten di seluruh Indonesia. Tujuannya supaya pendidikan kita bisa terus relevan dan adaptif sama tantangan zaman yang berubahnya cepat banget. Sistemnya sendiri memang dirancang untuk bisa terus berevolusi. Dan ini justru meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk dipikirkan bersama.
Mengingat dunia yang terus berubah dengan cepat, kira-kira kompetensi apa lagi ya yang harus jadi prioritas utama untuk para lulusan di masa depan? Menarik untuk direnungkan.